terdapat sebuah sekolah sederhana bernama Mandua Brebes. Di tempat inilah anak-anak desa mengguntungkan impian mereka. Di sekolah ini ada seorang guru bernama Bu Mira. Ia mengajar dengan penuh kasih sayang, meskipun harus menghadapi murid-murid yang memiliki karakter berbeda. Di suatu pagi di ruang kelas, Bu Mira sedang membersihkan papan tulis di ruang kelas ketika satu persatu murid memulai datang. Lani dan Azizah datang bersamaan. Azizah yang melihat Bu Mira sedang membersihkan papan tulis lalu menyapanya. Selamat pagi, Bu Mira. Selamat pagi, Azizah. Kamu datang lebih awal lagi ya? Iya, Bu. Saya ingin menyelesaikan soal latihan kemarin. Ada beberapa yang belum saya mengerti. Bagus sekali. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Tak lama kemudian, Kesya datang dengan langkah malas. Pagi, Bu. Selamat pagi, Kesya. Hari ini jangan lupa bawa buku catatanmu ya. Iya, nanti saya cari di rumah, tapi saya nggak janji. Kesya, kenapa sih kamu selalu malas seperti itu? Bukannya lebih baik kalau kita belajar sungguh-sungguh? Buat apa sih belajar? Toh, nanti kita cuma bantu orang tua di sawah. Tapi ilmu yang kita pelajari bisa membantu pekerjaan itu, Kesya. Kalau kita tahu cara yang lebih baik, hasil panen bisa meningkat. Ya. Terserah kalian aja. Bu Mira memulai pelajaran hari itu dengan menjelaskan materi tentang menghitung. Sebuah pelajaran yang dekat dengan kehidupannya mereka sehari-hari. Namun, Kesya terlihat sibuk tidak memperhatikan pelajaran. Kesya, bisakah kamu menjawab soal di papan tulis ini? Bu, saya kan nggak paham soal beginian. Tanya aja ke Aziza, dia pasti tahu. Kalau tidak paham, tidak apa-apa, Kesya. Justru ini kesempatanmu untuk belajar. Ayo coba dulu. Dengan malas, Kesya maju ke depan. Ia mengerjakan soal dengan asal-asalan. Kesya, coba lebih serius lagi. Soalnya tidak sulit kok kalau kamu fokus. Kenapa kamu selalu sok tahu sih, Lani? Aku ini nggak suka dipaksa. Paham nggak sih? Kesya, Lani tidak bermaksud begitu. Kita semua di sini belajar bersama. Baiklah anak-anak, kita beri waktu Kesya untuk berpikir terlebih dahulu. Kesya, tidak ada salahnya meminta bantuan jika kamu tidak mengerti. Kita semua di sini untuk saling mendukung. Saat jam istirahat di halaman sekolah, Kesya melihat Azizah dan Lani membantu Bu Mira menanam bunga di taman kecil di samping sekolah. Bu, bunga-bunga ini akan membuat sekolah kita lebih indah ya? Benar sekali. Sama seperti kalian, bunga ini butuh dirawat agar bisa tumbuh dengan baik. Bu, apakah ini seperti ilmu yang kita pelajari? Kalau tidak dirawat, bisa layu dan tidak berguna. Tepat sekali, Azizah. Ilmu itu seperti benih. Kalau kamu tidak menjaganya, dia akan hilang begitu saja. Kesya yang mendengar percakapan itu mendengus, namun ia terlihat sedikit berpikir. Di akhir pelajaran, saat jam pelajaran selesai, Bu Mira meminta murid-murid untuk membersihkan kelas. Kesya kembali menunjukkan sifat malasnya dengan mengeluh. Kenapa sih harus kita yang bersih-bersih? Kan bisa dibiarin aja. Nanti juga ada yang bersihin. Kesya, menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kesya, kalau kamu bantu, pekerjaan ini akan lebih cepat selesai. Dengan berat hati, Kesya ikut membersihkan. Namun di tengah kegiatan itu, ia tidak sengaja menjatuhkan tumpukan buku. Dan Ibu Mira sabar membantunya. Kesya, tidak apa-apa. Ayo kita angkat bersama-sama. Kenapa sih, Bu? Bu Mira selalu baik ke saya. Padahal saya sering bikin Ibu marah. Karena tugas ibu adalah membantu kalian semua, Kesya. Setiap anak memiliki potensi, termasuk kamu. Ibu percaya suatu hari nanti kamu akan memahami pentingnya semua ini. Saat matahari tenggelam, Kesya pulang lebih lambat dari biasanya. Ia melewati sawah dan melihat orang tua sedang bekerja keras. Ia teringat kata-kata Bu Mira tentang pentingnya ilmu untuk membantu pekerjaan mereka.
Keesokan harinya, Kesya datang lebih awal ke sekolah dan membawa buku catatannya. Bu, saya ingin belajar soal yang kemarin. Saya tidak ingin terus-terusan tidak paham. Tentu Kesya, ibu senang melihat semangatmu. Ayo kita pelajari bersama-sama. Kesya mulai berubah sedikit demi sedikit karena kesabaran dan kasih sayang dari Bu Mira. Meskipun tidak memiliki tanda jasa atau penghargaan, Bu Mira telah menjadi pahlawan sejati bagi anak-anak itu.